Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aula Fadin Halil Rahman, NIM 1924 10 10 10 44. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 praktikum data mining, yaitu eksplorasi data menggunakan matplotlib. Di sini ada beberapa soal. Yang pertama, jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Nah, jadi dataset adalah data-data yang digunakan atau kumpulan data yang akan digunakan untuk melakukan data mining. Biasanya dataset ini didapat setelah data itu ditemukan atau diketahui sebelumnya, sehingga dapat terbentuk dataset. Nah, lalu apa itu data training? Data training adalah data-data yang telah diketahui hasil kategorinya atau hasil akhirnya. Jadi data ini dapat digunakan untuk mengambil pola yang bisa digunakan untuk mencari penyelesaian dalam data testing. Nah, lalu data testing. Data testing adalah data yang belum diketahui hasil atau kategorinya. Jadi data ini nanti yang akan diolah dan diproses sehingga didapatkan penyelesaiannya. Nah, lalu soal selanjutnya itu jelaskan proses penyusunan dataset. Jadi di sini ada beberapa proses. Yang pertama ada aggregation, yaitu menggabungkan beberapa atribut menjadi sebuah atribut. Lalu yang kedua ada sampling, yaitu mengambil sebagian data yang bisa mewakili seluruh populasi. Jadi kita hanya mengambil sedikit data yang dapat disebut secara umum untuk mewakili beberapa data yang memiliki eh, data yang hampir sama. Nah, ada jenis-jenis sampling. Yang pertama itu simple random sampling atau secara acak. Lalu ada sampling with replacement atau data yang telah disampling tidak boleh disampling lagi. Lalu ada sampling with replacement atau data yang telah disampling boleh disampling lagi. Habis itu ada stratified sampling, yaitu data dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian dari tiap bagian disampling secara acak. Lalu selanjutnya ada dimensionality reduction. Nah, di dimensionality reduction ini kita mengurangi jumlah atribut data yang digunakan. Karena semakin banyak atribut, maka akan makin sulit untuk menganalisis data. Jadi kita harus melakukan dimensionality reduction sehingga tersisa data-data yang penting saja. Lalu yang keempat ada feature subset selection, yaitu mencari suatu set dari features yang dianggap sebagai optimal feature. Jadi kita nyari data yang kita anggap paling optimal. Lalu feature creation, yaitu membuat atribut baru yang mungkin penting untuk analisis data. Nah, jadi kita dapat membuat atribut baru yang kita anggap nanti akan dapat berguna dan dapat penting untuk kelanjutan analisis data kita. Lalu discretion and binarization. Nah, di sini itu digunakan untuk mereduksi sekumpulan nilai yang terdapat pada atribut continuous dengan membagi range dari atribut ke dalam interval. Lalu selanjutnya adalah atribut transformation, yaitu memetakan seluruh rangkaian nilai dari atribut tertentu ke rangkaian nilai pengganti baru, sehingga setiap nilai lama dapat diidentifikasi dengan salah satu nilai baru. Soal selanjutnya yaitu jelaskan makna atribut dataset iris dan jelaskan pula makna kelas dataset iris. Nah, jadi kita di sini akan menggunakan dataset iris. Apa sih dataset iris itu? Jadi makna atribut dataset iris ini adalah dataset yang akan digunakan dalam model ini. Terus di dalam dataset ini nantinya akan terdiri dari 4 atribut, yaitu petal width, petal length, sepal width, dan sepal length yang dimiliki oleh masing-masing kelas. Di dataset iris ini juga terdapat 3 kelas yang terdiri dari 3 nama spesies, yaitu Iris setosa, Iris virginia, dan Iris versicolor. Di modul ini diberi nama setosa, virginica, dan versicolor. Dan juga ada data yang tidak diketahui, yaitu diberi label unknown. Lalu pertanyaan nomor 4 yaitu masukkan data set iris sebagai array 2 dimensi di lampi. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Kita langsung saja masuk ke codingannya itu melalui Google Colab. Di sini saya sudah membuat modul 2 nomor 4. Pertama kita import lampi SNP, lalu kita masukkan, lalu kita membuat variabel setosa, virginica, versicolor, dan unknown. Lalu kita sama dengan mp.array. Ini kita masukkan sesuai urutan. Jadi yang pertama itu adalah petal width, ini petal length, ini sepal width, ini sepal length. Begitu pula selanjutnya di virginica, versicolor, dan unknown. Lalu kita print saja setosa, setosa kita dapat hasil setosa dengan array 2 dimensi sebagai berikut, virginica juga, versicolor, dan unknown juga. Jadi kita sudah masukkan data
set iris ke array 2 dimensi menggunakan NumPy. Lalu pertanyaan selanjutnya, buatlah scatter plot menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna untuk setosa, color, berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, kita di sini urut saja yang A, sepal dan petal width. Pertama, kita import matplotlib.pyplot splt. Nah, ini merupakan library yang akan kita gunakan untuk memanggil scatter. Kita pertama mulai dari sepal dan petal width. Nah, kita langsung saja karena datanya sudah dimasukkan di bagian atas, nomor 4 itu, jadi kita langsung plt.scatter. Kita di sini ambil variabel satu variabel pertama yaitu setosa, yang diminta adalah sepal length. Sepal length tadi kan ada di array-nya ini, ada di bagian nomor 3, sepal length itu di bagian nomor 4. Nah, jadi karena itu array, jadi indeksnya adalah 3. Bagian nomor 4 itu sama dengan indeks 3. Jadi kita ambil 3, nanti 246 ini maksudnya adalah panjang datanya. Jadi panjang datanya itu adalah 45. Jadi 246. Lalu variabel kedua itu kita ambil setosa 0,46. Nah, di sini 0 menunjukkan indeks ke 0, di mana itu merupakan letak petal width. Dan kita beri color red. Begitu pula dengan PLT sekitar versi color 3,6, versi color 0,346 dengan color green, Virginica dengan color blue, dan unknown di sini karena datanya cuma 15, jadi kita pakai titik 2 16 dengan color yellow. Jika di run akan mendapatkan hasil seperti ini. Di sini dapat dilihat warna merah, kuning, hijau, dan biru yang merupakan penggambaran dari scatter plot. Lalu selanjutnya ada sepal width dan petal length. Di sini sama caranya. Kita cuma mengubah posisi dari sepal width-nya dan petal length-nya itu di mana. Jadi sepal width itu ada di indeks ke-2. Dan yang petal length itu ada di indeks ke-1. Kita hanya mengubah angka di indeksnya ini untuk mencari sepal width dan petal length, dan hasilnya sama seperti ini. Begitu pula yang sepal length dan petal width, kita hanya mengubah indeksnya saja sehingga ditemukan seperti ini, dan yang sepal length dan petal length juga sama, menemukan hasil seperti ini. Oke, next pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana karakter kelompokan step class pada scatter plot. Nah, di sini seperti yang tadi dilihat di nomor 5, jadi scatter plot adalah sebuah grafik yang biasa digunakan untuk melihat suatu pola hubungan antar dua variabel. Jadi untuk bisa menggunakan scatter plot ini, skala data yang harus digunakan adalah skala interval dan rasio. Jika scatter plot membentuk pola yang menyerupai garis lurus, nanti akan mengindikasikan bahwa ada hubungan yang erat antara variabel 1 dan variabel 2. Jika plotnya menyebar, akan mengindikasikan hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2 sangatlah kecil. Jika plot yang terjadi membentuk kurva, maka diidentifikasikan terjadi hubungan non-linear antara dua variabel. Juga dapat dilihat penyebaran data yang ada pada data. Jika kita dilihat dari kelas yang telah kita buat menggunakan scatter plot, di nomor 5 tadi yang ini, kita dapat melihat bahwa data Virginica dan versicolor memiliki tingkat kemiripan yang tinggi, dan beberapa atribut pada kelas Virginica dan versicolor juga membentuk hubungan yang erat dengan terbentuknya pola menyerupai garis lurus. Tepatnya pada pada yang petal length dan sepal length dan petal length. Ini versicolor dan Virginica ini membentuk garis lurus. Di pula yang unknown ini membentuk garis lurus, sehingga kemungkinan mereka membentuk hubungan yang erat. Nah, lalu sedangkan untuk setosa datanya terpisah dari data yang lain sehingga memungkinkan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan data lainnya. Jadi di 4 tabel ini kita lihat setosa ini terpisah dari versicolor dan Virginica, sehingga kemungkinan besar setosa itu tidak memiliki hubungan dengan versicolor dan Virginica. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Nah, cara meramal data unknown kita bisa melihat dari persebaran data unknown pada scatter plot.
Di sana ada beberapa titik kuning yang berada di daerah Virginica. Jadi kemungkinan besar data unknown ini menandakan itu termasuk Virginica. Dan ada juga beberapa titik kuning yang berada di daerah versicolor maupun setosa. Jadi kita dapat melihat titik kuning itu terdapat di daerah mana, di daerah Virginica kah, di daerah setosa, di daerah versicolor, sehingga kita dapat menentukan data yang tidak diketahui itu termasuk data spesies yang mana, bisa setosa, Virginica, dan versicolor. Lalu buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan Virginica. Ini kan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica. Nah, kita sudah membuatnya juga di sini. Pertama kita import matplotlib.pyplot as plt, lalu kita bikin variabel x sama dengan yang pertama petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Nah, kita juga bikin variabel spesies 1 stosa, spesies 2 virginica, spesies 3 versicolor. Nah, stosa, virginica, dan versicolor ini kita ambil dari yang nomor 4 tadi. Yang nomor 4 tadi. Lalu kita bikin variabel ax sama dengan x1, x2, x3 ini untuk mengatur aksesnya. Lalu ada fig, ax sama dengan plt subplot 1 sampai 3. Nah, jadi ini fungsinya untuk kita dapat membuat tiga gambaran dari plot yang akan kita pakai, yang akan kita tampilkan. Lalu kita lakukan saja looping for i in range 3. Di sini i menandakan indeks, lalu axi.plot. Nah, di sini kita langsung x spesies 1 red. Jadi di sini di x ini kita akan menampilkan spesies 1 stosa dengan warna merah. Jadi ini menampilkan warna merah, lalu spesies 2 blue ini, dan spesies 3 green yang ini. Lalu kita X ini di sini karena tadi I yang pertama itu 0 dan di looping sampai kurang dari 3, maka akan membentuk seperti ini. Di sini ada set xlim. Nah, jadi ini batasan untuk tampilan view-nya. Di tampilan view yang akan kita pakai kan itu tadi petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Jadi ini ada batasan yang kita dapat pakai. Kita set dengan xlim. Nah, lalu jika jika normalnya kalau langsung kita show itu akan menghasilkan jarak seperti ini. Nah, ini kan tidak bagus. Nah, jadi kita akan menghilangkan jarak dengan pt subplot adjust dengan space 0, space sama dengan 0. Nah, dengan begini jarak antara satu dengan yang lainnya itu akan hilang dan akan tersambung seperti ini. Itu nomor 8. Lalu untuk nomor 9 ini penjelasannya sama kayak nomor 6. Jadi dengan begini soal dari modul 2 telah saya selesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.